Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayoul ikhwat wal akhwat, kita masuk pada materi tentang biografi para ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in, murid-murid mereka. Yang mana di sini kita di kitab Ushul fit Tafsir halaman 33, ya. Kita mulai di sini, al-mushtahiruna bit tafsiri minas sahabah. Mereka orang-orang yang terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan para sahabat. Ishtahara bit tafsiri jama'atun minas sahabati. Telah terkenal dengan ilmu tafsir sekelompok jamaah dari kalangan para sahabat Nabi. Dzakar as-Suyuti rahimahullah, Al-Hafidz As-Suyuti menyebutkan di antara mereka minhum al-khulafa'ul arba'ah, para khalifah yang empat, Abu Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Aliyan radhiyallahu anhum. Para khalifah pengganti Rasulullah yang empat ini, Abu Bakar, lalu Umar, lalu Uthman, lalu Ali, dikenal adalah mereka yang paling tahu tentang ilmu tafsir. Illa anna riwayata anith thalathatil awwalina, hanya saja riwayat tiga orang pertama. Berarti riwayatnya siapa? Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Tiga orang pertama ini riwayatnya adalah lam takun katsiratan, tidak banyak. Jadi ketika riwayatnya tidak banyak, bukan berarti mereka tidak tahu ilmu tafsir. Tetapi dinukil kepada kita tidak banyak. Jadi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu tidak menunjukkan sesuatu tadi tidak ada. Ini sering disinggung oleh para ulama, ya. Ketidaktahuan kita kepada sesuatu bukan berarti sesuatu tadi tidak ada. Abu Bakar, Umar, dan Uthman memiliki ilmu yang luar biasa dalam ilmu tafsir Al-Quran. Tetapi riwayat yang sampai kepada kita tentang keilmuan mereka sedikit. Kenapa? Linshighalihim, dikarenakan mereka sibuk bil khilafati, dengan kepemimpinan khilafah. Wa qillatil hajah, dan sedikit kebutuhan. Ilan naqli, kepada menukil, fi dzalika, dalam perkara tersebut yaitu tafsir, likathratil alimina bit tafsir. Karena sudah banyak orang yang tahu penafsiran tersebut di masa itu. Jadi ada dua alasan kenapa kok Abu Bakar, Umar, dan Uthman kita nggak dapati riwayat yang banyak tentang penafsiran Al-Quran. Bukan berarti Abu Bakar nggak tahu tafsir. Bukan berarti Umar nggak tahu makna Al-Quran. Bukan berarti Uthman tidak tahu. Tiga orang ini bukan berarti mereka nggak tahu tentang makna Al-Quran. Alias sedikitnya riwayat tadi disebabkan pertama karena mereka sibuk dengan khilafah, kepemimpinan. Abu Bakar sibuk di masa pemerintahannya, sangat banyak terjadi peristiwa. Begitu juga Umar, begitu juga Uthman. Sibuk dengan kepemimpinan, ini adalah alasan pertama. Yang kedua adalah sedikitnya kebutuhan orang-orang di masa itu kepada mengetahui penafsiran, karena mereka sudah diajari oleh Rasul langsung. Dan mereka juga masih menggunakan bahasa Arab yang murni. Sehingga apa yang mereka dapati di Al-Quran adalah bahasa mereka sehari-hari. Yang Allah turunkan di situ mereka sudah tahu maksudnya, karena mereka masih bahasa Arab yang murni. Dan juga Rasulullah sendiri yang langsung mengajarkan. Sehingga ketika ada mereka tidak tahu, mereka sudah tahu itu di zaman ketika Rasul ada, ataupun setelah Rasul ada, tapi tidak ada penukilan riwayat kecuali setelah generasi mereka. Alias banyak riwayat muncul di masa Ali dan setelahnya. Berarti di masa waktu itu mereka masih, di masa Abu Bakar, Umar, dan Uthman, mereka masih belum butuh banget kepada penafsiran karena mereka sudah tahu ilmunya. Ini yang menimbulkan bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan Uthman riwayat tentang ilmu tafsir mereka sangat sedikit. Bukan berarti nggak ada, tapi ya. Nah, wa minal mushtahirina bit tafsiri minas sahabah. Di antara yang terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan para sahabat, pertama ada Abdullah ibn Mas'ud.
Biasa disebut Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ini yang pertama, Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Kita catat ya. 1, 2. Dan yang pertama tadi ada Ali. Ya. Falnutarjim li hayati Ali bin Abi Thalib ma'a hadaini radhiyallahu anhum jami'an. Jadi, ada 3 orang yang akan kita sebutkan biografi singkat ya. Biografinya sangat-sangat singkat di sini. Mereka dari kalangan para sahabat yang paling terkenal ilmu tafsirnya. Sebenarnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman tinggi keilmuan tafsirnya. Tetapi ada penghalang yang menyebabkan nukilan riwayatnya sedikit. Yang sampai kepada kita, riwayat itu kan berita yang kita terima ini dari mereka sedikit. Tapi bukan berarti ilmu mereka sedikit. Begitu ya. Ketidaktahuan kita kepada sesuatu tidak menunjukkan sesuatu tadi tidak ada. Ini kaidah yang sering disebut para ulama. Ketidaktahuan kita kepada sesuatu tidak menunjukkan bahwa sesuatu tadi tidak ada. Nah, kita masuk pada perkataan Ali bin biografi Ali bin Abi Thalib. Sang ahli tafsir yang terkenal dengan riwayat-riwayat yang banyak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Beliau adalah Ibnu Ammir Rasul. Anak dari pamannya Rasul. Berarti apa? Sepupu ya. Berarti sepupu Rasulullah. Anak dari Abu Thalib, paman Rasul SAW. Wa zawju ibnatihi. Sekaligus beliau adalah suami dari putri Rasul, Fatimah radhiyallahu anhum. Itu radhiyallahu anhu maksudnya, radhiyallahu anha wa anhum jami'an. Radhiyallahu anhu wa anha. Oh ya, udah ada ya. Wa awwalu man amana bihi min qarabatihi. Dan beliau adalah orang pertama yang beriman dari kalangan kerabatnya. Jadi diikat. Yang pertama kali beriman dari kalangan kerabat Rasul, keluarga Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Karena kalau yang pertama kali beriman secara mutlak disebutkan adalah yang dari kalangan laki-laki ya, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebelum itu sebenarnya sebelum kerasulan sudah beriman sebelumnya, yaitu Waraqah bin Naufal, sang pendeta yang mengimani Rasul pertama kali sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di kitab syarahnya. Ishtahara bihadzal ismi wa kunyatuhu. Beliau dikenal dengan nama ini, yaitu dengan nama Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kunyah itu adalah biasa disebut sebagai gelar, walaupun kurang tepat ya disebut gelar. Kunyah itu mirip dengan gelar tapi bukan gelar, karena biasanya diikat dengan kata ayah atau ibu. Terkadang sekali pakai yang lain, tetapi yang paling sering orang Arab terdahulu adalah pakai istilah ayah atau ibu. Ya biasa kalau di Indonesia juga pada bilang ayahnya fulan gitu ya. Oh ini Pak Budi, ayahnya Adi misalnya gitu ya. Kan di Indonesia sering gitu. Ya kira-kira kayak gitu kunyah. Kunyahnya Ali bin Abi Thalib yang terkenal ada 2, Abul Hasan dan Abu Turab. Abul Hasan karena beliau ayahnya Al-Hasan, anak beliau yang paling besar, namanya Al-Hasan. Dan beliau digelari dengan Abu Turab, bapaknya tanah. Nah, gimana ceritanya beliau diceritakan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kenapa kok digelari dengan kunyah? Itu walaupun kebacanya kayaknya kunyah gitu ya, bukan ya, bacanya Al-Kunyah. Kunyah itu gelaran-gelaran dengan nama Abu atau Ummu. Ya makanya di sini sering ada orang mungkin ya menamai dirinya Abu siapa atau Ummu siapa. Ya kalau di bahasa kita bapaknya fulan atau ibunya fulan. Abu Turab ini dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, asal muasal kunyah Abu Turab. Suatu saat Rasul SAW itu adalah mengunjungi rumah anaknya Fatimah. Datang ke rumahnya Fatimah, loh kok nggak ada Ali, gitu ya. Maka Rasul bertanya kepada Fatimah, loh di mana Ali kok nggak ada gitu ya. Maka Fatimah menyampaikan terjadi sesuatu antara aku dengan Ali. Maksudnya ada berselisih pendapat.
semacam pertengkaran kecil. Maka Ali pun milih keluar dari rumah karena tengkar sama Aisyah, wajar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Maka kemudian Ali itu nggak mau tidur siang di rumahnya Fatimah, milih pergi keluar. Itu waktunya tidur siang waktu itu ya. Maka Rasul kemudian ya pergi dan merintahkan orang tolong carikan Ali. Seorang tadi kemudian nyarikan Ali, ketemu dan menyampaikan ke Rasul. Rasul ketemu Ali ada di masjid. Lihat, luar biasanya sahabat ya. Ada masalah, larinya kemana? Ke masjid. Ya kayak sebagian orang di zaman sekarang, kalau ada masalah larinya ke hal-hal yang diharamkan. Maka kemudian Rasul datang ke masjid menemui Ali. Ternyata Ali lagi muttaji'. Muttaji' itu sedang berbaring sebelah. Jadi badan sebelahnya itu di bawah, sebelahnya lagi di atas. Itu namanya muttaji'. Ini dalamnya bahasa Arab ya. Jadi bukan telentang tapi berbaring miring. Dan ridaknya beliau, rida itu orang masih sering diartikan selendang. Sebenarnya rida itu bukan dikurung dengan makna selendang. Rida itu kalau misalnya orang ihram, atau orang lagi ihram haji atau umrah ya. Nah yang dipakai di atasnya itu, yang di bagian atas kalau laki-laki itu namanya rida. Kalau yang bawah namanya sarung izar. Yang menutupi bagian atas itu namanya rida. Orang zaman dulu pakainya pakaian kayak gitu. Kalau yang nggak dijahit pakai rida. Terkadang juga bisa kemudian berkembang istilah rida ini sehingga dimasukkan di dalamnya jubah atau sesuatu yang diselendangkan menutupi atasan tubuh. Itu namanya rida. Pakaian ini, rida ini tadi sebelahnya jatuh ke bagian Ali yang satunya. Sehingga Ali kena banyak tanah. Jadi Ali sebagian tubuhnya kena banyak tanah. Ketutupan ridanya yang jatuh tadi itu. Maka Rasul membersihkan debu tanah tadi dari tubuh Ali sambil membangunkan, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab." Berdiri, bangun gitu ya. Bangun wahai Abu Turab. Jadi lafadz Abu Turab, penamaan Abu Turab ini dijuluki langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib paling suka dijuluki dengan ini seperti dinukil oleh Sahal. Sahal itu menukil bahwa Ali paling suka dijuluki atau dipanggil dengan Abu Turab karena yang menamai ini langsung adalah Rasulullah Muhammad. Baik, wulida qabla bi'tsatin Nabi. Beliau Ali dilahirkan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyri sinin 10 tahun sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Wa tarabba, dan beliau tumbuh berkembang atau menjadi, atau istilahnya ketika masih anak-anak dididik di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida ma'ahu al-masyahida kullaha. Beliau menyaksikan seluruh masyahid. Masyahid itu yang dimaksud di sini adalah peperangan. Beliau Ali bin Abi Thalib hadir di semua peperangan Rasul. Wa kana sahibul liwa. Bahkan Ali bin Abi Thalib menjadi pemegang liwa. Liwa itu bendera besar. Bukan sekedar bendera biasa, tapi benderanya besar. Dipakai untuk apa? Di masa lalu, beliau itu Ali menjadi pemegang bendera besar fi ma'dhamiha, di sebagian besar peperangan. Rata-rata Ali yang megang liwanya ini. Loh, apa fungsinya liwa di masa peperangan? Di waktu perang itu, untuk mengetahui kondisi pasukan, maka perlu melihat bendera-bendera punya kita. Untuk kita tahu pasukan kita lagi kuat atau lagi lemah. Jadi kita lihat, oh bendera umat Islam masih tinggi, tegak berdiri. Berarti masih kuat pasukan kita. Karena kan yang nggak bisa kelihatan dengan warna seragam saja. Tapi butuh bendera ini. Dan yang megang bendera harus orang yang kuat dan ahli perang. Kalau tanding 1 lawan 1, nggak kalah. Itu Ali bin Abi Thalib. Nggak pernah kalah kalau tanding 1 lawan 1. Pedang. Ali bin Abi Thalib yang megang bendera besar ini. Bendera besar ini, jadi biasanya terkadang dalam peperangan bisa sampai beberapa bendera yang dibagi. Ada yang depan, ada yang belakang, ada yang kanan, ada yang kiri. Apabila misalnya bendera besar yang di kanan jatuh,
berarti pasukan sebelah kanan semuanya melemah, sehingga butuh bantuan. Jadi ini pengaruh penting dalam strategi perang. Di masa lalu, ya nggak tahu kalau zaman sekarang udah nggak pakai pedang-pedang ya. Jadi gimana cara ngitungnya saya nggak tahu. Kalau zaman dulu, cara mengetahui kekuatan dari bendera yang tegak berdiri, yang punya umat Islam jatuh berapa, dan ini yang liwat ini bendera yang besarnya. Jadi kalau orang megang bendera besar ini, otomatis dia yang paling diincar pertama oleh musuh. Orang sudah megang bendera ini, dia sudah siap mengorbankan nyawanya. Sudah siap mati. Maka inilah Ali bin Abi Thalib yang luar biasa. Dan beliau tidak, saking kuatnya Ali bin Abi Thalib, Allah tidak mentakdirkan dia mati di medan perang. Karena saking kuatnya. Dan ini juga terjadi pada Khalid bin Walid. Nggak bisa dikalahkan. Mau tanding 1 lawan 1, nggak bisa. Apalagi juga dalam peperangan yang dengan teman-temannya. Walam yatakhallaf illa fi ghazwati Tabuk. Dan beliau tidak pernah tidak hadir. Yatakhallaf di sini diartikan tidak hadir peperangan dalam jihad illa fi ghazwati Tabuk, kecuali di perang Tabuk. Khallafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan Ali untuk menggantikan beliau, atau khallafa itu meminta ganti memimpin. Jadi khallafahu itu minta tolong jadikan pemimpin. Nah ini lagi-lagi ya, bahasa Arab yang nggak ketemu bahasa Indonesianya apa? Harus dijelaskan dengan lebih dari satu kata. Ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Khallafahun Nabi itu artinya Nabi menyuruh Ali menggantikan beliau jadi pemimpin. Ya itu nggak tahu apa bahasa Indonesianya yang cukup diganti satu kata nggak ketemu. Fi ahlihi, tapi khusus di keluarganya Rasul. Menggantikan Rasul di keluarganya. Wa qala lahu, dan Rasul mengatakan kepada Ali, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Rasul mengatakan, tidakkah kamu mau, tidakkah kamu rela engkau menjadi dalam posisi Harun di sisi Musa. Kamu di sisiku seperti posisi Harun di sisi Musa. Bagi yang baca kisah Nabi Harun dan Nabi Musa, tahu di Al-Quran disebutkan, suatu saat Nabi Musa sedang mau pergi, maka memerintahkan kepada Nabi Harun untuk menjadi pengganti, menjaga kaumnya. Ketika itu Rasul lagi mau perang Tabuk bersama para sahabat yang lain, Ali disuruh jaga keluarga beliau. Tolong dijaga, seperti ingat kisahnya Nabi Harun menjaga kaumnya ketika Nabi Musa pergi. Nabi Harun gantikan. Yang tahu di surat di Al-Quran ya. Kemudian Nabi Musa melakukan doa pertaubatan itu. Nabi Harun menjaga kaumnya. Kaumnya malah nyembah patung sapi kuning dari emas. Gara-gara Samiri, Harun sudah minta tolong jangan lakukan ini kesyirikan. Tapi kaumnya tetap ngeyel. Itu yang tahu kisah itu ada ya di kisahnya Nabi Harun. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib diminta menjadi seperti posisinya Nabi Harun, yaitu menggantikan sementara karena sedang sibuk Rasulullah SAW dengan perang. Illa annahu la nabiyya ba'di, kecuali hanya saja tidak ada nabi setelahku. Alias kan Harun ini sebagai pengganti tetap dia adalah kategorinya nabi. Tapi Ali diangkat jadi seperti ini bukan nabi. Nabi itu bedanya beliau mendapat wahyu kalau nabi. Kalau bukan nabi nggak dapat wahyu. Itu ya bedanya ya. Nah, jadi di sini ini penting sekali karena hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya sahih, adalah sering disuarakan oleh orang-orang Syiah dalam mengatakan bahwa yang paling pantas menjadi pemimpin Rasul setelah beliau meninggal adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Berdalil dengan apa? Dengan hadis ini. Padahal ini konteksnya khusus ketika perang Tabuk dan juga diminta untuk menggantikan menjadi pemimpin di keluarganya. Bukan umum. Rasul setelah kembali ya sudah nggak jadi bertanggung jawab menjaga keluarga Rasul lagi di cerita itu tadi. Makanya di situ kalau di riwayat yang lain Ali bertanya, apakah aku bersama para wanita dan anak-anak kecil? Ya memang ketika itu lagi para sahabat sedang pergi perang Tabuk.
Nah, ini yang pentingnya untuk memahami secara keseluruhan, baik dari asal muasal atau biasa disebut dengan asbabul wurud lil hadis, seperti asbabun nuzul ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya seperti ini. Asal muasal munculnya hadis ini seperti itu tadi, dan juga harus memahami posisi Harun di sisi Nabi Musa itu seperti apa. Apalagi ada penegasan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ini menunjukkan bahwasanya Ali ya manusia biasa, bukan nabi. Dan juga konteks kekhalifahan atau kepemimpinan yang disebutkan di situ khusus dengan keluarga Rasul. Dan dalam waktu perang Tabuk itu bukan umum setelah Rasul meninggal kemudian yang dimaksud. Nuqila lahu minal manaqib. Nah, dinukil bahasa Indonesia ini dari bahasa Arab ya. Dinukil minal manaqibi berupa manakib. Manakib itu jamak dari mangqabah, artinya kemuliaan, perbuatan mulia, prestasi-prestasinya. Wal fadail, fadail juga disebut keutamaan. Bedanya kalau manakib itu adalah tindakan bagus yang muncul dari beliau. Kalau fadail ini bisa mencakup umum keutamaan apa yang disebut oleh selain Ali, baik dari Rasulullah atau sahabat yang lain. Nah, ini diantara kedalaman bahasa Arab. Itu bedanya. Walaupun nanti ujungnya ya sama-sama kemuliaan, tapi manakib itu tindakannya. Fadail ini adalah diantara ucapan yang disinggung oleh orang-orang selain Ali tentang beliau, bagaimana luar biasanya. Malam yungqal li ghairihi, yang tidak pernah dinukil dari atau dinukil untuk selain Ali. Alias keutamaan-keutamaan dan kehebatan Ali ini banyak sekali. Bahkan sahabat-sahabat yang lain sampai tidak seperti banyaknya dan nukilan-nukilannya ini tidak sebanyak yang ada pada Ali. Atau sedahsyat yang disebutkan tentang keutamaan Ali. Baik, jadi banyak sekali ya. Bahkan mungkin nukil-nukilannya lebih banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tadi kita sebut mungkin ya. Di sini hanya tidak ada penyebutan berapa jumlahnya. Dan ini umum, bukan hanya secara kuantitas tapi kualitas juga sampai dinukil luar biasa. Wa halaka bihi ta'ifatan. Dan dalam menyikapi keutamaan Ali ini atau dengan Ali itu sendiri telah jatuh pada kesalahan atau halaka itu binasa. Telah binasa dua kelompok. Kelompok pertama yang binasa namanya Nawasib, kelompok kedua yang binasa namanya Rawafid. Nawasib atau nasibah itu, Nawasib adalah alladzi nasabu lahul adawah wa hawalu ikhfa'a manaqibihi. Orang-orang yang nasabu, Nawasib dari kata nasab ini ya, nasaba itu menegakkan, mendirikan. Orang-orang yang mendirikan permusuhan kepada Ali, memusuhi Ali, itu Nawasib. Wa hawalu ikhfa'a manaqibihi. Mereka berusaha menyembunyikan kemuliaan-kemuliaan Ali. Kisah-kisah hebatnya Ali mau mereka sembunyikan. Saking bencinya dan memusuhinya Ali. Ini orang-orang Nawasib. Jelas ya, dari sejak dulu masa Ali memimpin itu sudah ada orang-orang Nawasib. Dan sampai sekarang kalau nggak ada namanya, adanya pemikirannya. Mungkin sekarang nggak ada orang-orangnya atas nama bendera Nawasib, ya nggak ada. Tapi kalau pemikirannya mungkin saja masih ada. Kelompok yang kedua, Ar-Rawafid. Yaitu biasa disebut dengan Rafidah. Sekte dari Syiah yang paling ekstrim. Rafidah. Sekte Syiah Rafidah ini, alladzina balaghu, siapa mereka? Mereka berlebih-lebihan. Balaghu fima za'amuhu. Mereka berlebihan dalam hal-hal yang mereka za'amuh. Za'amuh itu, za'ama itu artinya mengklaim. Min hubbihi, mengklaim itu berarti secara sepihak. Mereka mengatakan Ali begini, ya menurut mereka sendiri. Min hubbihi didasarkan karena rasa cinta mereka kepada Ali. Wa ahdathu lahu minal manaqib, dan mereka membuat-buat, menciptakan, ngarang sendiri manakib-manakib Ali, keutamaan-keutamaan Ali, kisah-kisah Ali, allati wada'uha
ma huwa fi ghinan anhu. Mereka ngarang kisah-kisah yang mana Ali nggak butuh kepada kisah-kisah tersebut. Bal huwa inda ta'ammuli minal mathalib. Bahkan kisah-kisah manakibnya Ali, keutamaan-keutamaan Ali tadi, kalau kita renungi lagi, inda ta'ammul kita renungi, ternyata malah mathalib bukan manakib. Mathalib itu lawan dari manakib. Mathalib jamak dari kata mathlabah. Kalau manakib jamak dari kata mangqabah. Jadi mathalib dan manakib ini bertentangan. Kalau manakib keutamaan, kisah-kisah bagus, mathalib sebaliknya. Mathalib itu dari kata mathlabah, artinya adalah keburukan. Ini sebenarnya ucapan Syekh Ibnu Utsaimin disarikan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhaj, kitab Al-Minhaj beliau ya. Yang mana beliau di situ banyak menyinggung tentang orang-orang Syiah. Membantah, karena memang kitabnya membantah orang-orang Syiah di situ. Nah, kata Ibnu Taimiyah dan dibahasakan ulang oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya kalau kita renungi kisah-kisah palsunya Ali yang dikarang oleh orang-orang Rafidhah, itu malah ternyata bukan kebaikan, malah jadinya penistaan kepada kemuliaan Ali. Contohnya misalnya mereka pernah menukil kisah Ali bin Abi Thalib pernah melakukan sholat di antara maghrib dan isya 1000 rakaat. Ini dinukil dalam kisah-kisah mereka. 1000 rakaat. Gimana bayangkan coba, 1000 rakaat dilakukan antara maghrib dan isya. Secara logika perhitungan juga nggak bisa. Gimana? Justru malah kalau kita renungi, berarti Ali sholatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah. Lah, maunya memuji Ali karena mereka pakai cerita bohong, jadinya malah penistaan kepada Ali. Berarti Ali sholatnya keburu-buru, nggak pakai tumakninah. Kan gitu ya. Jadi inilah ketika tujuannya tadi adalah meninggikan Ali di atas makom yang sebenarnya, malah jadinya seperti itu. Dan banyak kisah-kisah yang lain, dan lebih parah lagi bahkan jatuhnya sudah sampai kepada kekufuran. Di antaranya mereka misalnya bilang kalau malaikat Jibril salah ngasih wahyu, ketukar, harusnya wahyunya dikasih ke Ali bin Abi Thalib, bukan ngasih ke Muhammad. Sampai seperti itu ucapan mereka. Saking cintanya kepada Ali, gak terima Alinya gak jadi pemimpin, malah Abu Bakar yang jadi pemimpin, sampai berdusta seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sampai bilang Jibril salah ngirim. Kalau Jibril salah ngirim berarti masa Allah berarti salah? Ini kan pemikiran mereka yang berbahaya. Bahkan katanya Ali bisa melihat isi Lauh Al-Mahfudz. Bahkan Ali bisa mengetahui perkara yang gaib. Kisah-kisah mereka yang mereka karang sendiri ini justru bukan kemuliaan, malah jadinya penistaan. Ishtahara radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan asy-syaja'ah, keberanian, wadz-zakat. Tadi sudah kita sebutkan ya. Orang yang megang bendera panji. Nah, bendera tadi liwa itu bisa disebut juga panji. Yang megang panji di peperangan itu menunjukkan kehebatannya, keberaniannya. Dan ketika awal perang itu pasti sahabat ada yang disuruh maju untuk perang 1 lawan 1. Ya Ali ini jadi tandingan jagoannya. Terkenal dengan keberanian wadz-zakat dan kecerdasan. Ma'al ilmi wadz-zakat. Wadz-zakat ma'al ilmi wadz-zakat. Dengan keilmuan dan kecerdasan. Tambah double lagi, mungkin ada pengulangan di sini. Hatta kana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab yata'awwadhu min mu'dilatin laisa laha Abu Hasan. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengakui hal ini tentang kecerdasan Ali. Ma'al ilmi wadz-zakat, maksudnya berarti di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan tentang, kalau tadi keberanian beliau sudah disinggung, tentang keilmuan dan kecerdasan Ali. Dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi pemimpin, yata'awwadz itu berlindung, memohon perlindungan kepada Allah dari mu'dilah. Mu'dilah itu masalah yang menyulitkan, bukan sekedar masalah biasa, tapi masalah yang memukul manusia, membuat orang terpukul. Laisa laha Abu Hasan. Kalau ada masalah pemerintahan atau masalah apapun yang menyulitkan manusia di masa Umar,
kalau nggak ada Abul Hasan siapa tadi? Ali. Maka Umar bin Khattab merasa kesulitan. Beliau berlindung kepada Allah dari permasalahan yang Abul Hasan itu nggak ikut mencarikan solusi di dalamnya. Bahkan wa min amthilatin nahwiyin, ini bahkan perkataan Umar bin Khattab, qadiyah la aba hasana laha. Perkara permasalahan yang tidak ada Abu Hasan untuk menyelesaikannya. Ini ucapannya Umar bin Khattab dijadikan dalam contoh di ilmu nahwu. Kalau yang belajar ilmu nahwu, ini nanti namanya la nafiyah lil jins, yang datang setelahnya malah ma'rifah. Seharusnya setelah la nafiyah lil jins itu nggak boleh ma'rifah, harusnya nakiroh. Isim dan khobar dari la nafiyah lil jins itu harusnya nakiroh. Tapi di sini malah pakai ma'rifah. Ini pengecualian. Contoh pengecualian yang dinukil dari ucapan Umar bin Khattab. Oke. Untuk menyingkat waktu saya nggak bahas faedah nahunya di sini. Kalau saya bahas lama, ini sudah setengah jam baru satu halaman. Sudah setengah jam baru satu halaman. Yuk kita persingkat aja. Waruya an Aliyin, dan riwayatkan dari Ali, annahu kana yaqul, beliau dahulu mengatakan, saluni saluni saluni. Tanyakan kepadaku, tanyakan kepadaku, tanyakan kepadaku. 3 kali sampai bilang ya. Menunjukkan ini taukid, penegasan. Kalau tadi yang kisahnya Ali cerdas itu, Umar bin Khattab sampai menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai rujukan dalam permasalahan. Ali bin Abi Thalib yang menyelesaikan solusi permasalahan. Berarti Ali orang yang sangat cerdas. Diriwayatkan tentang masalah kehebatan beliau di ilmu tafsir, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, tanyakan kepadaku, tanyakan kepadaku, tanyakan kepadaku an kitabillahi ta'ala, tentang kitab Allah, Al-Quran. Fawallahi, demi Allah, ma min ayatin, tidaklah suatu ayat, illa, kecuali, wa ana a'lamu, kecuali aku dalam kondisi tahu, unzilat bilailin aw nahar, ayat tadi turun di malam hari atau siang hari, aku tahu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tahu semua ayat. Dia turunnya di malam atau siang. Ini menunjukkan keilmuan dari Ali bin Abi Thalib. Bagaimana beliau menuntut ilmu sampai beliau tahu ilmu tentang di mana ayat-ayat Al-Quran turun. Atau kapan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas sampai mengakui. Nanti kita lihat bagaimana sang ahli tafsir Ibnu Abbas ya. Idza ja'ana tsabatu, kalau datang kepada kami ats-tsabat. Tsabat itu hujjah atau bukti. Bisa diartikan bukti, bisa diartikan berita, bisa diartikan ilmu. Tapi yang sudah tsabat, sudah pasti. An Aliyin, dari Ali, lam na'dil bihi, kita tidak akan berpaling dari ini. Alias kalau sudah datang ilmu dari Ali, wes sudah nggak cukup ilmu yang lain. Nggak ada ilmu yang lain bisa menggantinya, wes sudah. Kita terima yang dari Ali ini, kita yakini benar. Ini menunjukkan keutamaan dari Ali. Ketika datang berita atau ilmu dari Ali, langsung dipercaya oleh para sahabat. Lam na'dil bihi, kita tidak berpaling ke yang lainnya. Waruya anhu, diriwayatkan dari Ali juga, annahu qal ma akhadtu min tafsiril Quran. Oh bukan, anhunya di sini bukan Ali tapi Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak mengambil tafsir Al-Quran. Kok aku tidak? Ma-nya di sini isim mausul alladzi. Apapun yang aku ambil berupa tafsir Al-Quran, fa'an Ali bin Abi Thalibin, maka itu dari Ali bin Abi Thalib. Berarti Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau mengambil ilmu tafsir Al-Quran diantaranya dari guru beliau Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau kita lihat keilmuan Ibnu Abbas di ilmu tafsir lebih dahsyat lagi juga ya. Salah satunya, ya walaupun Ali tingkatannya lebih tinggi secara senioritas juga. Masing-masing punya keunggulan masing-masing. Tapi nanti kita lihat Ibnu Abbas, kok bisa kayak gitu? Lah gurunya aja Ali bin Abi Thalib. Wajar. Kana ahada ahli syura. Ali adalah salah satu anggota musyawarah. Salah satu anggota musyawarah. Apa kalau di sekarang kayak lembaga parlemen gitu ya. Anggota musyawarah yang dimana pemimpin negara bermusyawarah dengan mereka.
menentukan sesuatu. Tapi beda dengan parlemen-parlemen itu tata caranya ya. Kalau musyawarah, orang yang sudah belajar di fikih ngerti musyawarah di kepemimpinan itu berbeda. Di kepemimpinan Islam itu berbeda dari parlemen yang ada sekarang itu. Tata caranya berbeda. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari anggota musyawarah alladzina rasyahahum Umar radhiyallahu anhu, yang mana direkomendasikan langsung oleh Umar. Li ta'yinil khalifah, dalam rangka untuk menentukan khalifah, siapa pemimpin setelah Umar. Fa'aradaha alaihi Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf, salah satu dari anggota majelis musyawarah tadi, menyerahkan atau menawarkan kepemimpinan setelah Umar kepada Ali. Fa'aba. Maka Ali bin Abi Thalib menolak, enggak mau. Illa bisyurutin, kecuali dengan syarat-syarat, lam yaqbal ba'duha, yang mana sebagian lam yuqbal ba'duha, bukan lam yaqbal berarti ya. Atau lam yaqbal ba'daha atau lam yuqbal ba'duha. Ini harus dirujuk lagi. Intinya tetapi sama, bisa pakai mabni lil majhul, anggaplah kita pakai mabni lil ma'lum. Keduanya bisa. Lam yaqbal ba'daha. Yang penting pengembalian domirnya tepat. Berarti syarat-syarat ini pokoknya enggak diterima sebagiannya. Alias Ali waktu itu tidak mau diangkat jadi pemimpin setelah Umar, tapi ada syarat. Hanya saja syaratnya tidak diterima ketika itu. Maka atau di antara lembaga musyawarah tadi, atau salah seorang di sini antara Umar atau Ali tidak menerima syarat-syarat tersebut. Tsumma baya'a Utsman, maka kemudian Ali membaiat Utsman. Bukan Utsman ya, Umar berarti di sini. Dhamirnya kembali ke Umar. Berarti yang tidak menerima syarat kemungkinan tadi dhamirnya kembali ke Umar. Maka kemudian Umar membaiat, bukan Umar ini ya, Abdurrahman bin Auf ini salah, afwan. Karena Umar kan meninggal ketika itu ya. Kemungkinan ini Abdurrahman bin Auf yang membaiat Utsman. Membaiat itu sumpah setia. Sumpah setia kepada Utsman, iya kalau nggak salah seperti itu ya. Sebagaimana disebutkan di kitab Khulasan Nurul Yakin. Fabaya'ahu Aliyun, kemudian Ali ikut membaiat Utsman. Wan nas, kemudian orang-orang ikut membaiat Utsman. Alias yang menjadi pemimpin setelah itu adalah Utsman. Tsumma buyi'a bil khilafati ba'da Utsman. Kemudian baru Ali diangkat, dibaiat, disumpah setia untuk taat setelah masa Utsman. Utsman meninggal, yang menggantikan kepemimpinan adalah Ali. Hatta qutila syahidan, beliau terus memegang kepemimpinan sampai terbunuh syahid. Fil Kufah, beliau mati syahid di kota Kufah. Kufah ini ada di Irak sekarang. Lailatas sabi'a asyar min Ramadan, pada malam 17 Ramadan. Ya sebentar lagi itu termasuk ya 17 Ramadan. Sanata arba'ina minal hijrah, pada tahun 40 hijrah. Kita lanjut kisah ahli tafsir yang kedua, biografi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah, anak dari Mas'ud, anak dari Ghafil al-Hudhali. Al-Hudhali berarti ini kabilahnya atau kabilah yang atas ya. Kabilah atau suku, saya kurang tepat kalau bahasa Indonesianya, takut salah. Yang penting dia adalah keluarga besar yang di atas, dari keluarga Hudhal. Wa ummuhu Ummu Abdin, ibunya dikenal dengan nama Ummu Abdin, atau mungkin ini kunyahnya. Dicatat dulu, ini Ummu Abdin, nama ibu dari Abdullah bin Mas'ud. Kana yunsabu ilaiha ahyanan, terkadang Abdullah ini dinisbatkan kepada Ummi Abd, sebagaimana disebutkan dalam hadis nanti ya. Jadi beliau selain disebut Ibnu Mas'ud, biasa juga disebut dengan dinasabkan kepada ibunya, yaitu Ibnu Ummi Abdin. Biasa disebut ini Ibnu Mas'ud atau Ibnu Ummi Abd. Terkadang gitu. Wa kana minas sabiqinal awwalina fil Islam, termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam, paling senior dalam masuk Islam. Wa hajaral hijrataini, bahkan beliau pernah berhijrah 2 kali. Nah, kalau disebut hijrah 2 kali berarti apa? Hijrah pertama yang kemana? Ke Habasyah, Ethiopia. Kemudian hijrah yang kedua ke Madinah. Dan ini jarang ya, sahabat yang melakukan 2 kali hijrah itu enggak banyak. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud melakukan 2 kali hijrah. Wa syahida Badran, beliau
hadir di perang Badar. Kenapa kok mesti disebut nih perang Badar kalau orang ada hadir perang Badar? Karena punya keutamaan khusus, yaitu siapapun sahabat Nabi yang hadir di perang Badar, Allah janjikan tidak masuk neraka. Pasti masuk surga. Dalam hadis yang sahih. Wa ma ba'daha minal masyahid, dan Abdullah bin Mas'ud juga hadir dalam peperangan-peperangan lain. Talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Abdullah bin Mas'ud mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Bid'an wa sab'ina suratan minal Quran. Beliau mengambil sekitar 73 sampai 79 surat dari Al-Quran. Bid'ah itu adalah istilah dalam bahasa Arab, bid'un, angka antara 3 sampai 9. Itu namanya bid'un. Tidak ditentukan berapanya. Abdullah bin Mas'ud mengambil sekitar 73 sampai 79 surat dari Al-Quran langsung dari Rasul belajarnya. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awalil Islam. Nabi mengatakan ketika awal-awal beliau masuk Islam, innaka la ghulamun mu'allam. Abdullah bin Mas'ud sudah dipuji ketika awal-awal masuk Islam, sesungguhnya engkau, kata Nabi, pasti adalah ghulam, anak kecil, seorang anak, atau mungkin di sini yang dimaksud juga bisa remaja, seorang anak laki-laki yang mu'allam, terpelajar, punya ilmu, cerdas. Wa qala man ahabba, Rasul juga mengatakan, ini riwayatnya di Ibnu Majah. Wa qala man ahabba ay yaqra'al Qur'an, Rasul mengatakan barang siapa yang ingin, suka untuk membaca Al-Qur'an ghaddan kama unzil. Ghaddan itu artinya kama unzila, kama unzila. Ghaddan itu artinya adalah segar. Segar. Masih baru. Masih murni. Masih awal. Alias siapa yang ingin baca Al-Qur'an sebagaimana dia baru turun. Segar. Ghaddan kama unzila. Segar atau baru turun dari Allah melalui Jibril. Ingin seperti itu seakan-akan langsung belajar Al-Quran dari Rasul, falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Hendaknya dia membaca Al-Quran itu kepada siapa? Kepada bacaan, menggunakan bacaan Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Pujian yang luar biasa. Sampai-sampai bacaan ini jadikan patokan untuk belajar bacaan Al-Qur'annya. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, anna Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, laqad alima ashabu Rasulillah, telah mengetahui sahabat-sahabat Nabi, anni min a'lamihim bi kitabillah. Mereka telah mengetahui bahasanya aku adalah di antara mereka yang paling tahu tentang kitab Allah. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling tahu terhadap kitab-kitab Allah. Keutamaan lagi. Dan di sini Abdullah bin Mas'ud walaupun menyebut pujian atas dirinya, bukan berarti beliau mensucikan dirinya, tetapi beliau menunjukkan amanah ilmiah. Menunjukkan posisi beliau bahwa saya tahu banyak ilmu tentang Al-Quran ini. Belajarlah dari saya agar ilmu ini bisa terus estafet keilmuannya. Kaderisasi. Jadi di sini tadi kita lihat para sahabat pun mengakui bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah di antara para sahabat Nabi yang paling tahu tentang Al-Quran. Wa qala, bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sesembahan selainnya. Ma unzilat suratun min kitabillah, tidaklah diturunkan suatu surat dari kitab Allah illa kecuali wa ana a'lamu, kecuali aku dalam kondisi mengetahui aina nazalat, di mana ayat tadi, surat tadi turun. Saya tahu di mana dia turun. Wala unzilat ayatun min kitabillahi, dan tidaklah turun suatu ayat. Kalau tadi surat ya. Kalau surat, Ibnu Mas'ud tahu di mana surat tadi turun. Kalau ayat, aku tidaklah ada ayat turun dari kitab Allah kecuali, kata Ibnu Mas'ud, wa ana a'lamu, dalam kondisi aku tahu. Waw haliyah itu namanya ya. Kecuali saya dalam kondisi tahu fi man unzilat, tentang siapa ayat tadi berbicara. Turun. Ayat tadi turun tentang siapa? Atau mungkin sebab nuzulnya, asal muasalnya karena kejadian apa, tentang siapa? Tahu.
Ini Abdullah bin Mas'ud. Walau a'lamu ahadan, seandainya, kata Ibnu Mas'ud, masih perkataan Ibnu Mas'ud ini ya, seandainya aku tahu ahadan a'lama minni bi kitabillah, kalau seandainya aku tahu ada orang yang lebih tahu daripada diriku tentang kitab Allah, tablughuhul ibil, bisa direngkuh, bisa dijangkau oleh unta, la raqibtu ilaiha, pasti aku akan menempuh perjalanan ilaihi, la raqibtu ilaihi, pasti aku akan menempuh perjalanan kepada orang tadi. Kalau ada orang yang lebih tahu Al-Quran daripada diriku, kata Abdullah bin Mas'ud, dan tempat itu bisa dijangkau oleh unta, maka aku pasti akan menunggangi unta menuju orang tadi untuk mengambil ilmunya. Ini menunjukkan dahsyatnya Abdullah bin Mas'ud mengambil semua yang beliau bisa dari Rasul SAW, tadi disebutkan sampai 70-an surat, langsung talaqi, mengambil bacaannya langsung dari Rasul. Bahkan juga pemahaman dan ilmunya. Kita lanjutkan lagi ya untuk menyingkat waktu. Wa kana mimman khadaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang yang melayani Nabi. Mungkin untuk mempersingkat, saya nggak mengharokati, sering saya ulangi ini tapi tetap saya harokati ya. Saya mungkin nggak harokati lagi, saya langsung fokus dengan artinya aja. Dan beliau termasuk orang-orang yang melayani Nabi SAW. Fakana sahibuna alaihi, beliau orang yang membawakan 2 sandal Rasul. Jadi terkadang sandal Rasul itu ketika nggak dipakai, yang megang adalah Abdullah bin Mas'ud. Terkadang sandal itu nggak dipakai, dicopot. Yang megangnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wa tahurihi. Tahur itu bukan diartikan, kalau yang cuma belajar terjemah nanti ngartikannya salah. Ada tuhur, ada tohur. Kalau tohur pakai fathah, itu maksudnya wadah air, tempat airnya, dengan airnya. Wadah air dengan tempat airnya. Itu namanya tohur. Tempat air, Rasul mengambil air wudhu. Atau bersuci, yang lain. Apapun bersucinya, mandi, buang hajat. Yang megang, yang ngurusin ini adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nyiapkan airnya, nyiapkan yang berkaitan dengan tata cara bersuci Rasul. Wa wisadihi, dan menyiapkan bantalan untuk bersandar. Baik bersandarnya untuk kepala yang dimaksud, ataupun umum untuk tangan. Biasanya orang Arab suka bersandar pakai tangan ketika duduk. Hatta qala Abu Musa al-Ash'ari, sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, qadimtu ana wa akhi fil Madinah. Jadi Abdullah bin Mas'ud nyiapkan sandal, nyiapkan alat bersuci, dan juga menyiapkan bantalannya Rasul. Beliau tanggung jawab itu, saking melayani Rasul. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, qadimtu ana wa akhi minal Yaman, saya datang bersama saudaraku dari Yaman. Famakathna hinan, ketika awal baru masuk Islam, beliau kan datang dari Yaman, Abu Musa ini ya. Abu Musa bilang, kami tinggal di situ sementara di Madinah. Ma nara illa anna Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai-sampai Abu Musa menyangka Abdullah bin Mas'ud itu disangkanya adalah keluarga Nabi, ahli bait, atau penghuni rumah, bisa diartikan juga penghuni rumahnya Nabi. Kenapa kok bisa sampai menduga seperti itu? Lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kami melihat Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumahnya Rasul, keluar. Ibunya Abdullah bin Mas'ud juga masuk ke dalam rumahnya Rasul dan keluar. Disangkanya mereka berdua adalah keluarga Nabi. Ternyata bukan. Ini menunjukkan dahsyatnya pelayanan seorang Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi. Wa min ajli mulazamatihin Nabi, bahkan dikarenakan mulazamah itu terus-menerus Abdullah bin Mas'ud bersama Nabi. Itu namanya mulazamah. Ini nggak ada di bahasa Indonesia ya. Diartikan mulazamah ini nggak ada artinya di bahasa Indonesia. Mulazamah itu terus-menerus membarengi, bersamaan terus, sekaligus mengambil ilmu dan akhlak dan lain-lain, semuanya diambil. Ta'athara bihi, maka beliau Abdullah bin Mas'ud terpengaruh dengan Nabi, wa bihadyihi, dan dengan petunjuk. Hadi itu adalah sunnah-sunnah Rasul, diikuti. Hatta qala fihi Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi yang spesialis
mengetahui fitnah dan orang-orang munafik sampai mengatakan ma'arifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abd. Aku tidak tahu ada orang yang lebih dekat. Lebih dekat apanya? Lebih dekat hadian secara tradisi kehidupan, gaya hidup, sunnah-sunnah, wasamtan, ketenangan, kewibawaan. Banyak ya, samt itu artinya. Wadallan, ya petunjuk, tata cara kehidupan sehari-hari, tata cara beribadah, tata cara berinteraksi. Tidak ada yang lebih mendekati kepada tata cara Rasul SAW dibandingkan Abdullah bin Mas'ud. Paling mirip. Kata Hudzaifah bin Yaman, paling mirip adalah Abdullah bin Mas'ud tata cara hidupnya. Persis seperti Rasul SAW. Sampai seperti itu. Ini yang mengakui sahabat Nabi itu sendiri. Dan tidak heran karena Abdullah bin Mas'ud sudah Islam sejak awal dan hijrah 2 kali. Dan membarengi Nabi terus kemana Nabi pergi diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud selama itu beliau bisa. Ini namanya mulazamah. Dan sekarang sudah jarang kayak gini. Belajar dari gurunya cuma di kelas, nggak ada mulazamah, hilang. Dari zaman sekarang sudah nggak ada yang namanya mulazamah, sulit ditemukan seperti ini. Ba'athahu Umar bin Al-Khattab, bahkan Umar bin Al-Khattab itu mengutus Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, liyu'allimahum umura dinihim, untuk mengajari perkara-perkara agama, jadi guru agama di Kufah, di Irak. Wa ba'atha Ammaran amiran, dan mengutus Ammar sebagai pemimpin di Kufah. Jadi Abdullah bin Mas'ud memang beliau jadi guru agama nanti di Kufah, jadi ya muftinya, bukan sekedar guru agama lagi ya, guru besar, ahli agama paling besar di Kufah yang mengajari perkara Islam. Wa qala innahuma minan nujaba'i min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihima. Kata Umar, kedua orang ini, Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud, di antara orang-orang tinggi, terhormat di kalangan sahabat-sahabat Nabi, faqtadu bihima, maka tirulah, ambillah keteladanan, teladani mereka berdua. Thumma ammarahu Utsman 'alal Kufah. Ketika masa pemerintahan Utsman, Abdullah bin Mas'ud dijadikan pemimpinnya Kufah. Apa? Wali kota gitu ya. Thumma azalahu, kemudian diturunkan, dilepas. Wa amarahu birruju'i ilal Madinah, diperintahkan untuk pulang ke Madinah. Fatuwuffiya fiha, meninggal di sana, sanata thnataini wa thalathin, pada tahun 32 Hijriyah, wa dufina bil Baqi', dikuburkan di pekuburan Baqi'. Wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina sanah. Beliau ketika itu berusia 73 atau sampai 79, antara ini. 73 sampai 79 tahun usianya dengan tahun kalender Hijriyah. Waduh, kayaknya nggak cukup ya waktunya. Ini kalau keputus-putus gini, mungkin Ramadan apakah khatam ya, nggak tahu ya. Jadi kita coba. Cuman misalnya nanti kan di waktu iktikaf, saya berusaha untuk iktikaf. Jadi saya ngajarnya mungkin dari masjid. Jadi backgroundnya nanti nggak hijau kayak gini. Ngajarnya di masjid pakai laptop gitu aja, biasa. Ya mungkin insya Allah bisa dilanjutkan walaupun iktikaf nanti. Dan yang iktikaf juga bisa mengikuti. Dan ya nggak apa-apa, walaupun cuma 1 orang yang hadir, kalau saya tetap lanjut. Saya dulu pernah menghatamkan kitab, yang hadir nggak sampai 5 orang ya, sampai hatam kitabnya. Karena saya nggak ngejar ya jumlah yang nggak apa-apa, yang hadir sedikit, hadir banyak ya wis. Yang saya cari ilmunya, ini kitabnya dihatamkan sampai habis, dapat ilmu, alhamdulillah. Saya pernah kisahkan kisahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di punya murid banyak aslinya di Unaizah. Beliau Syekh As-Sa'di ini yang terkenal tafsirnya, kalau nyari di toko buku pasti ketemu tafsir As-Sa'di. Diketik di Shopee banyak yang jual. Di Tokopedia banyak yang jual. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini orang biasa, orang kampung gitu ya. Muridnya ya banyak tapi nggak banyak banget, nggak terkenal. Beliau majelisnya pernah di majelis itu ya, tapi beliau guru besar di daerah tersebut, terkenal di daerah tersebut. Maksudnya kalau secara global ya belum terkenal waktu itu. Beliau suatu saat ngajar kitab Qawaid Ibnu Rajab. Qawaid Ibnu Rajab itu
ilmu kitab kaidah fikih. Sulit Pak, tebel. Qawaid Ibnu Rajab itu lumayan tebel. Kitab kaidah fikih bahasanya agak rumit sedikit. Ya bukan agak rumit sedikit, sulit memang ya. Bahasanya ulama dulu tahun 800-an Hijriyah semasa dengan Ibnu Hajar. Ibnu Rajab ini semasa dengan Ibnu Hajar. Nah, Syekh As-Sa'di ngajarin kitab ini yang hadir ya awalnya banyak. Diajari kitabnya saya, tapi karena kitabnya sulit, berkurang sampai di akhir-akhir yang hadir cuma satu orang. Sampai hatam kitabnya ya sama satu orang itu tadi. Siapa satu orang itu? Yaitu pengarang kitab ini yang sekarang kita buka. Siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang nemenin Syekh As-Sa'di belajar dari awal sampai hatam. Qawaid Ibnu Rajab ya silahkan dicek. Berapa halaman itu? Tebel banget. Walaupun satu jilid ya. Tebel banget itu Qawaid Ibnu Rajab. Kalau dikaji di Indonesia ya bisa bertahun-tahun itu. Qawaid Ibnu Rajab dikaji Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang terus menemani beliau dari awal sampai hatam kitab Syekh Ibnu Utsaimin satu orang. Lihat Syekh As-Sa'di kalau beliau tidak sabar dihapus, udah bubar aja kajiannya, nggak ada yang hadir, gitu. Syekh Ibnu Utsaimin juga, aduh temanku nggak ada, wes tak bubar aku tak keluar nggak ikut, bubar aja. Nggak ada yang berpikir seperti itu. Dua-duanya ikhlas. Emang niatnya belajar, niatnya ikhlas karena Allah. Jadi Syekh As-Sa'di sukses mendidik Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin jadi orang di antara yang paling terkenal di zaman kita, fatwa-fatwanya dipakai. Ilmu-ilmunya tersebar, kitab-kitabnya banyak. Mudah bahasanya. Orang belajar bukunya Syekh Ibnu Utsaimin yang baru belajar bahasa Arab, enak, ngerti. Nggak sesulit kitab-kitab ulama lain. Gampang. Kalau nggak percaya silakan. Anda baru belajar bahasa Arab 1 tahun, misalnya ya, ikut kursus atau ikut lembaga apa, terus buka kitabnya Syekh Utsaimin, insya Allah bisa paham. Saking mudahnya. Tapi kalau buka kitab punya ulama lain, sulit masih bahasanya. Ini di antara kemudahan bahasa Syekh Ibnu Utsaimin, terutama yang dari ucapan beliau. Nah, kata para ulama, melanjutkan kisah ini, kata para ulama, jangan kamu berhenti mengajar orang hanya karena jumlahnya sedikit. Karena kalau kamu nunggu jumlahnya banyak, lihat ini, Syekh Utsaimin sendirian yang hadir sampai akhir ya, beliau yang nemeni. Syekh As-Sa'di nggak putus asa dan beliau ikhlas memang mengajarkan itu. Dan si Syekh Utsaimin ternyata menjadi ulama besar yang mengubah dunia. Perannya sangat besar di dunia kita sekarang. Banyak fatwa-fatwa dibangun di atas apa yang beliau ajarkan. Dan ketika itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ngasih hadiah Syekh Utsaimin. Kisahnya ada lanjutannya ternyata ya. Dulu saya pernah ceritakan ini tapi belum tak lanjutkan. Syekh As-Sa'di ini ngasih hadiah apa ke Syekh Utsaimin? Dikasih buah. Tapi satu, cuma punya satu. Buah apa? Buah apel. Waktu itu Arab Saudi nggak secanggih sekarang. Di sana masih tandus ya, masih ya zaman dulu lah. Masih zaman-zaman tradisional dulu, belum secanggih sekarang waktu itu. Masih tradisional sekali. Dikasihlah buah apel ke Syekh Utsaimin. Hadiah karena Syekh Utsaimin yang hadir terus. Dan sampai akhir khatam ya cuma tinggal Syekh Utsaimin sendirian. Dikasihlah buah apel. Ini cerita ini dikisahkan oleh Syekh Utsaimin sendiri. Cerita ini dikisahkan oleh Syekh Utsaimin. Maka kemudian Syekh Utsaimin senang baru pertama kali lihat apel. Saking jauhnya dari peradaban ya manusia ya. Gak pernah lihat apel seumur hidupnya. Baru lihat waktu itu. Oh ada apel. Ini namanya tufah itu ya, apel ya. Dibawalah kepada keluarganya. Waktu itu Syekh Utsaimin udah punya istri, udah punya anak. Dibawa, dipanggil anak-anaknya, dipanggil istrinya. Nah, kita makan bareng-bareng ini satu buah apel. Gak pernah makan apel sakingnya. Gak pernah lihat aja gak pernah ya. Kaget dengan rasanya itu. Ini luar biasanya. Ini banyak faedah ilmu yang didapat dari kisah kecil barusan itu. Yang bisa Anda simpulkan sendiri, maka kita cukup di sini dulu. Besok kita lanjutkan insya Allah dengan kisah para ahli tafsir yang lain. Ada 3, 1 orang sahabat dan 2 orang tabi'in. Mujahid dan Qatadah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita cukupkan di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.